Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi kawan-kawan kita yang hari ini masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, aspek ekonomi dan hukum produk informatika, merancang gagasan solusi informatika, dan memahami studi lanjut dan karir di bidang informatika. Anak-anak, apa cita-cita kalian yang berkaitan dengan informatika? Bagaimana kalian akan mencapainya? Peta konsep. Pada dampak sosial informatika, di situ ada sejarah perkembangan komputer, informatika untuk masa depan, karir dan studi lanjut, serta ada aspek ekonomi dan hukum. Sementara pada sejarah perkembangan komputer, di situ terdapat perkembangan komputer serta tokoh informatika. Sedangkan pada karir dan studi lanjut, ada karir dan studi lanjut. Kemudian pada aspek ekonomi dan hukum, di situ ada aspek hukum serta aspek ekonomi. Saat ini informatika sangat memengaruhi kehidupan manusia. Informatika tumbuh dari sejarah perkembangan komputer di masa lampau dengan tokoh-tokoh jeniusnya. Informatika menghasilkan produk yang bisa berdampak pada aspek ekonomi maupun hukum. Di masa depan, kalian tidak boleh tertinggal untuk tahu teknologi di bidang informatika ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang penting. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dalam bentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Ternyata, sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 sebelum Masehi dengan abakus, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrograman pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi, sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer, sebuah mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Perhatikan bahwa perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak selalu dimulai dari model abstrak. Ini membuktikan bahwa berpikir komputasional selalu mendahului dan mendorong lahirnya teknologi. Sejak itu, beragam benda untuk membantu perhitungan ditemukan dengan kompleksitas dan kinerja yang semakin tinggi. Perubahan komputer yang berlangsung terus sepanjang waktu dan secara berjenjang dipacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat komputer berevolusi. Di tingkat SMP, kalian telah mempelajari sistem komputer dan mengenal bahwa komputer bisa terdiri atas komputer personal, mini komputer, dan mainframe. Siswa juga sudah mempelajari berbagai jenis software, mulai sistem perangkat lunak, development tools berupa compiler, IDE Integrated Development Environment seperti yang dipakai untuk pemrograman dengan Scratch dan lain-lain, dan aplikasi misalnya email, pemroses kata, pemroses lembar kerja, presentasi, browser, laboratorium virtual, dan lain-lain.
Siswa sudah mengalami bagaimana mudahnya menggunakan sistem komputer di zaman sekarang yang sangat berbeda dengan komputer saat pertama kali ditemukan. Ini sama dengan perkembangan alat transportasi, misalnya dimulai dari kereta kuda, mobil kuno, sampai mobil modern tanpa awak seperti sekarang ini. Mempelajari sejarah sangat penting untuk belajar dari masa lalu. Belajar tentang keberhasilan dan kegagalan, serta betapa mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen-komponen yang lebih tangguh dengan ukuran yang makin kecil, tetapi kapasitas dan kinerjanya semakin tinggi. Mesin komputer juga lahir dari konsep. Perkembangan teknologi juga tak lepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang. Misalnya, algoritma ditemukan pada tahun 830 oleh Al-Khawarizmi. Di tingkat SMP, kalian juga sudah dilatih untuk merangkum bahan bacaan digital. Kali ini, kalian diminta untuk merangkum informasi tentang perkembangan komputer, yaitu hardware dan software, dan tokoh-tokoh yang berperan di balik perkembangan tersebut. Karena banyak, kalian harus memilih suatu periode tertentu yang pendek dan paling menakjubkan buat kalian, dan mengulas mesin yang ada saat itu berikut tokoh-tokohnya. Ayo berdiskusi, menyelami sejarah komputer. Pada aktivitas ini, kalian diminta untuk menelaah kejadian, tokoh, atau benda yang menjadi bagian penting sejarah perkembangan komputer. Berdasarkan hasil penelaahan, buatlah suatu paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas dan ikutilah petunjuk dari guru. Ayo kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Hal baru apa mengenai sejarah komputer yang kalian dapatkan hari ini? 2. Apakah kalian sudah memahami bahwa komputer merupakan alat untuk membantu manusia menjalankan gagasan hasil berpikir komputasionalnya? 3. Menurut kalian, apa dampak komputer yang paling penting bagi perkembangan peradaban manusia? 4. Menurut kalian, peristiwa, tokoh, atau benda apa pada sejarah komputer yang paling menarik? Mengapa? Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.